saya bisa lihat nih yang kemarin ini nilainya langsung berapa ya? Mana ya? Did I wonder, could it be? 21 orang. Oh, rata-rata nilainya bagus kok. Benar semua, benar semua. Ada yang ada sih, yang salah semua juga ada. Ya, ini 21 memang. Oh iya, ini 21. Ya, sebentar. Excel download. Yang dapat nilai 1 ada yang dapat. Karena ini kan saya buat grade-nya 1 sampai 10 ya. Ya ampun. Ya. Ya, not bad lah. Oke. Susah soalnya? Enggak lah. Saya selama bukan studio, selama bukan tugas akhir, selama bukan kerja praktek, penelitian arsitektur, itu pasti gampang buat soal. Tapi kalau sudah bikin studio, nah itu susah. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, saya hanya hari ini sebenarnya kan hari terakhir kita, ya, LSP ya. Jadi saya hanya akan mereview, saya akan memberi contoh, ya. Lalu nanti kalian jam 1:30 mengerjakan ujiannya. Ya, jadi tugas-tugas mingguan yang saya berikan itu ya, itu nanti akan saya kumpulkan. Jadi saya bisa memberikan nilai apakah kalian bisa lulus atau harus ngulang. Seperti itu. Sudah berubah layar tampilannya? Oke. Satu yang sering dilupakan oleh mahasiswa pada saat akan menyusun atau membuat perancangan, ya, perencanaan ataupun perancangan itu dua hal yang berbeda ya. Perencanaan artinya merencanakan, membuat ya. Merancang itu artinya bagaimana mengaplikasikan dari perencanaan itu ya menjadi sebuah bentuk fisik seperti itu. Apa kebalik saya ya? Tapi jelas perencanaan dan perancangan itu merupakan dua hal yang berbeda steppingnya. Tapi di antara keduanya itu yang ada satu pengikat yang harus kita tetap lakukan ya, yaitu adalah mencari preseden arsitektur. Preseden arsitektur apaan sih, Bu? Ya, bahasa gampangnya preseden arsitektur itu adalah studi banding. Ya, walaupun di sini disebutkan bahwa preseden arsitektur itu merupakan metode penilaian terhadap arsitektur yang secara mendalam meliputi 3 aspek. Aspek konseptual, aspek programatik, dan aspek formal. Jadi, pada saat kalian melakukan studi banding, bukan hanya mencantumkan oh ini resto 1, oh ini resto 2, oh ini resto 3. Tidak. Tapi kalian pada saat melakukan studi preseden itu, kalian harus mengupas atau menjelaskan tentang aspek konseptualnya apa. Konsep dari resto 1 itu apa sih? Ya, bukan kita nggak tahu Bu ininya apa Bu, temanya apa ini bangunin. Nah, kita bisa perkirakan sebenarnya ya. Studi banding itu kan biasanya kita dapat dari data sekunder. Nah, dari data sekunder tersebut kita bisa lihat biasanya ada keterangan-keterangan yang terkait dengan bangunan yang akan kita jadikan sebagai bahan studi preseden atau studi banding. Ya, konsepnya apa? Ya, terus aplikasi kebangunannya bagaimana? Itu ada keterangannya biasanya. Terus yang kedua itu selain konseptualnya, kalian harus juga memperhatikan programatik.
Jadi kalau sudah dapat resto satu, misalnya ada restoran satu, nah kita juga jangan hanya melihat, oh ini pasti arsitektur Sunda nih, lah taunya Sunda dari mana? Kan gitu, itu kan dari segi konseptualnya. Nah sekarang kalau dari programatik, kita harus mengupas apanya kalau programatik? Bisa dibantu saya? Kalau programatik kita harus melihat apa? Program ruangnya, Bu. Program ruangnya, ya. Selain konsep-konsep atau tema-tema yang harus kita lihat itu adalah program ruangnya. Ini bisa kita lihat dari mana? Dari Dena. Di Dena akan terlihat ada ruang-ruang apa saja di studi banding yang akan kita jadikan sebagai acuan. Bukan hanya menyebutkan, Bu, ada AHU, Bu, ada lobby, Bu, ada resto, tidak. Tapi kalian harus bisa melihat pengelompokan ruangnya juga. Kira-kira kalau di depan itu ruang-ruang apa sih yang harus dikelompokkan? Kira-kira di belakang itu ruang-ruang apa sih yang harus dikelompokkan? SPA 3 kan kalian besok ya berarti ya? Coba SPA 3 itu kan berarti apa ya SPA 3? Bikin sekolah apa kalau nggak salah? Ya, SPA 3 tuh bikin sekolah, pokoknya middle rise seperti itu ya. Seingat saya sih bikin sekolah kalau SPA 3. Nah, nanti nggak tahu tergantung koordinator ya. Nah, itu harus terlihat. Misalnya kalau kita mau membuat sekolah, ruang-ruang apa sih yang terletak di depan? Ruang-ruang apa saja yang terletak di tengah? Ruang-ruang apa saja yang terletak di belakang? Atau kalau kalian tidak mau ambigu dengan bagian tengah, ya sudah, bagi saja ruang mana yang ada di depan, ruang mana yang ada di belakang. Itu pasti ada alasannya. Sekolah itu ya tidak serta-merta pintu gerbang langsung kantin, langsung kelas, nggak begitu ngaturnya. Kalau kalian lihat peraturan ya pasti ada beberapa keterangan yang menyebutkan biasanya di depan itu ada pintu gerbangnya, di mana di pintu gerbang itu sudah dihadang oleh guru piket atau ada ruangan untuk guru piket. Karena si guru piket itu merupakan kontrol terhadap keluar masuk siswa. Nah, itu yang kadang dilupain oleh mahasiswa. Ya. Dan yang ketiga itu biasanya di dalam membuat preseden arsitektur ya, itu yang harus diperhatikan itu adalah aspek formal. Aspek formal itu biasanya terkait sama undang-undang, peraturan-peraturan ya. Seperti itu. Kayak kalau misalnya besok kalian mau membuat tugas akhir, mau membuat sekolah swasta, nah kan itu ada aturannya. Sekolah swasta apa? SD, SMP, atau SMA. Ya, SD, SMP, SMA itu beda-beda standarnya. SMA tuh harus ada ruang apa, ruang apa, ruang apa. Ya, ada labnya, ada ruang ekskul, ya, bahkan ada kantin. Nah, itu kan harus dipikirin. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan itu sebenarnya adalah prinsip penggunaan preseden arsitekturnya itu harus bagaimana. Ya, jadi pertama itu ya, kalau kita mau menggunakan preseden arsitektur atau menggunakan studi banding, ya, kita harus melihat, kita harus mengupas studi bandingnya itu berdasarkan atas prinsip-prinsip desain, baik iramanya, baik hierarkinya, baik mungkin ada aksis bangunannya, seperti itu. Yang kedua, penggunaan preseden yang didasarkan atas prinsip-prinsip dalam arsitektur tradisional yang ada dalam suatu setting masyarakat tertentu. Terkadang masyarakat modern sama masyarakat tradisional itu memiliki perbedaan di dalam aturan-aturan atau order ruangan. Ya, seperti saya bilang, kalau di Kasepuhan Cipta Gelar itu hanya membagi ruang berdasarkan dua jenis, depan atau belakang. Masyarakat modern bisa menjadikan hal itu sebagai studi preseden, bisa juga tidak. Karena ini dia masyarakat tradisional ini dia sudah memiliki aturan sendiri dan itu sudah menjadi pakem mereka di dalam membentuk sebuah space and place. Ya. Jadi
ruang-ruang mereka, tempat-tempat mereka, space itu identik dengan ruang, place itu identik dengan tempat, itu merupakan setting lingkungan yang sudah diatur dan sudah berjalan secara turun-temurun. Tidak bisa dirubah. Beda dengan bangunan modern. Bangunan modern yang hanya diperhatikan itu hanya prinsip desainnya aja. Enak, nggak enak, bagus, tidak bagus, kasar, halus, gelap, terang, kan seperti itu. Maju, mundur. Tapi kalau di masyarakat tradisional nggak bisa. Ya. Nah, ini ada contoh preseden arsitektur. Nanti saya kasih lihat filenya secara keseluruhan, ya. Yang namanya preseden arsitektur itu kan artinya kita mencari beberapa studi banding, mencari beberapa bangunan yang sesuai dengan objek yang akan kita bangun. Seperti itu. Karena ini dia membuat railway station and hotel transit, berarti kan dia harus mencari studi banding tentang railway station. Adalah dia dapat ya railway station atau stasiun kereta api itu ada stasiun Tugu, ada stasiun Lempuyangan. Ingat ya, ini juga yang beberapa kali dilewatkan oleh mahasiswa pada saat mencari studi banding, cari itu yang apple to apple. Apa sih Bu maksudnya apple to apple? Cari yang sebanding. Kalau kita mau membuat GOR tipe A, ya studi bandingnya juga harus GOR tipe A. Jangan kalian mau membuat GOR tipe C, studi bandingnya GOR tipe A, atau sebaliknya. Kenapa demikian? Ada yang bisa bantu saya jawab, bantu menjawab? Ya. Oke, terima kasih. Ya, ya. Kenapa kita harus apple to apple? Ya harus sama. Karena kalau kita berbeda, tipe C itu punya standar sendiri, dia tribunnya harus misalnya 500 orang. Sedangkan tipe A, standar tribunnya itu misalnya sampai 10.000 orang. Nah, itu udah berbeda. Dari jumlah aja sudah berbeda. Kalau jumlah berbeda, kapasitas berbeda, ya tentu saja besarnya juga pasti berbeda. Karena kapasitas akan mempengaruhi besarnya ruangan yang akan kita rencanakan. Ya. Jadi kalau besok membuat studi banding atau studi preseden di SPA 3-nya, coba kalian membuat kriteria seperti ini. Terus bandingkan, oh ada stasiun 1, oh ada stasiun 2, oh ada bangunan misalnya sekolah 1, oh ini sekolah 2. Lihat dulu fungsinya. Apakah yang satu itu fungsinya hanya sebagai tempat belajar saja misalnya, atau yang satu juga ternyata dia selain belajar, dia juga tempat untuk percontohan, misalnya percontohan sekolah sehat, misalnya seperti itu. Nah, itu kan terkadang dua hal yang berbeda juga membutuhkan ruangan-ruangan yang berbeda. Selama dia kelasnya sama, it's okay, nggak apa-apa. Ini ada fungsi pendukungnya. Oh, ternyata stasiun Tugu itu bukan hanya sebagai tempat berhenti dan berangkatnya kereta, tapi dia ternyata ada fungsi lainnya, yaitu tempat perawatan kereta. Lempuyangan tidak. Ya. Terus macam kelas kereta, dia melayani 5 kelas kereta. Ya, dia melayani 2 kelas kereta. Ya, walaupun sekarang kelas ekonomi sama kelas bisnis itu terkadang dalam satu rangkaian. Ya. Nah, tapi di stasiun Tugu ini dijelaskan bahwa dia bukan hanya sebagai tempat pemberhentian kereta api yang
antar kota, antar provinsi, tapi dia juga sebagai komuter, penghubung. Ya. Nah, di sini disebutin pelakunya siapa aja. Ya, disebutin. Ini kan selalu abai biasanya kalau kalian merencanakan sesuatu itu biasanya suka lupa menyebutkan pelakunya itu siapa aja. Terus studi bentuk ya, ini ada di aturannya ya, menggunakan pola centering atau diapit dua rel kereta api atau menggunakan pola linear. Ini ada ya di teorinya. Sebelumnya ini sebenarnya ada. Sebutin strukturnya. Kolom baja ringan tanpa fasad. Struktur kolom baja ringan tanpa fasad. Fasilitas pendukungnya apa saja, ya. Terus disebutin site-nya itu ada di mana, apakah dia memiliki ketentuan khusus, ya. Terus ini ada penjoningan, terus ada center areanya itu ada di mana. Terus akses pemadam kebakarannya itu bagaimana? Ini yang terkadang selalu lupa. Ya. Nah, ini contoh studi presidennya yang saya bilang. Kalau tadi kita ini ada di railway stationnya, nah kita akan bicara tentang studi presiden di hotel. Besok di SPA 3 diusahakan ya, agar pada saat kalian mencari studi presiden atau studi banding, carilah gambar yang lengkap. Karena gambar yang lengkap itu bisa menunjukkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Ya, kalau di hotel memang ada front of the house, back of the house. Jadi front of the house itu bangunan-bangunan yang memang biasanya ada di depan. Sedangkan BOH-nya itu atau BOH, back of the house itu biasanya bangunan ruang-ruang dengan fungsi yang bisa diletakkan di belakang. Seperti apa? Housekeeping, food and beverage, ya, loading dock, office, lavatory. Nah, seperti itu. Itu biasanya nggak ada kan di depan. Housekeeping itu nggak ada kalau di hotel di depan. Di depan itu biasanya untuk yang fasilitas-fasilitas penghuni dan pengunjung. Jadi free, nggak ada bangunan-bangunan yang bersifat pelayanan. Terus biasanya yang sering kalian abai juga pada saat membuat studi banding itu adalah bagian atasnya atau rooftopnya. High-rise building, middle-rise building, apalagi kalau menggunakan lift, dia itu nggak mungkin menggunakan atap datar rata seperti ini. Dia pasti selalu ada rumah liftnya, makanya selain menggunakan atap perisai sebagai kearifan lokal daerah setempat, sebenarnya di dalam atapnya ini ya kalau dibuat potongannya mungkin ada rumah untuk lift. Ya, itu yang harus diperhatikan pada saat kalian membuat contoh atau membuat studi preseden. Ya ini yang harus dikelompokkan. Bahkan dia harus memasukkan sirkulasinya loh. Nah, ini bisa dilihat studi bentuknya bukan hanya dari fasad, tapi juga dari denah. Di denah, kemarin belajar tipologi ya, bagaimana caranya mengetahui atau menganalisis tipologi berdasarkan tipologi geometri. Jadi kalau kita punya denah seperti ini, lihat dulu, bentuk dominan itu bentuk apa? Kotak, iya. Nah, bentuk kotak itu apa yang dominan? Ternyata dia ada 3 zona dipecah. Ada sebelah kanan, yang bawah, sama yang tengah. Ternyata yang bagian vertikal dan horizontalnya ini diikat oleh kotak bujur sangkar ini. Nah, kan kalau digambar seperti ini. Ya, ini yang terkadang lupa. Nah, ini ada program ruang. Lantai 1 tuh kalau di hotel yang 1 apa aja, hotel yang 2 apa saja. Tiap-tiap lantainya disebutin. Nah, iya kan? Nah, ini kan sama seperti yang ini tadi di sini ya.
Setiap studi preseden harus mencantumkan kesimpulan di akhir dan menceritakan ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan guna keperluan perancangan. Jadi, kalau sudah membuat studi banding yang banyak ini, kira-kira itu kalian mau ngambil yang mana? Mau ngambil bentukan-bentukan yang seperti apa? Kan begitu. Terus kalian sebutin dari studi banding yang kalian ada, yang kalian ambil ini, kalian mau mengambil bentuk, selain mengambil bentuk yang mana, kesimpulannya apa? Oh, ternyata kalau di hotel itu dia harus punya ruangan-ruangan A, B, C, D, E. Oh, ternyata kalau di restoran itu dia harus punya minimal ada ruang A, B, C, D. Seperti itu. Ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Memang terpotong di PPT-nya, di V-Class-nya. Kayaknya udah saya jadi satu sih, cuma saya lupa menerangkannya ini. Itu aja. Nanti dicek ya, kalau misalnya beda, ya nanti saya upload ulang. Tapi seingat saya sih enggak sih ya. Cara menerangkannya saja yang nanti agak sedikit banyak ya kalau yang di bagian 2 ini. Jadi dipisah 2. Nah, sebagai mahasiswa arsitektur ya, sebenarnya ada dua jenis laporan ya yang bisa kita pelajari ya yang bisa kita buat di dalam proses studio perancangan. Seperti itu. Ya, yang pertama dia dalam bentuk laporan seperti ini, dalam bentuk bab-bab ya, dan juga dalam bentuk presentasi seperti ini. Ya. Ini kan yang sudah kalian kerjakan selama ini kan begini ya, dua-dua, tapi ini hanya laporan studi preseden saja, dan ini laporan dalam bentuk ketikan. Jadi memang seharusnya kalau di mahasiswa saya, ya mereka harus membuat 2 seperti ini, ya ada yang dalam format Word dan juga ada yang dalam format PPT seperti ini. Ya, ini punya anak Atmajaya Jogja. Ya, jadi ini ada beberapa contoh laporannya. Terkadang dosen atau pengajar itu kalau diharuskan membaca sebegini tuh ya, males, ya kan? Jadi, walaupun ini ada, ini harus dipindahkan menjadi bentukan-bentukan yang sedikit menarik di laporan PPT-nya. Seperti ini. Ya, memang tidak boleh males-malesan ya di dalam membuat perancangan ya. Nah, ini biasanya ada daftar isinya. Laporan ini terkait apa sih? Ada deskripsi proyek, studi preseden, site, peraturan, dan design guidelines. Nah, ini kan biasanya kalau di studio perancangan itu kan biasanya dikerjakan secara berkelompok kan. Nah, dalam satu kelompok itu biasanya ada beberapa orang, anggap 5 orang atau 6 orang. Nah, 6 orang ini masing-masing kan dapat tugas, yang satu bikin deskripsi proyek, yang satu preseden, yang satu set. Dilihat, kalau memang dia terlalu, misalnya ini terlalu banyak ya bisa ditambahkan orangnya. Jadi, tidak ada alasan bahwa dalam satu kelompok tidak mengerjakan. Kan seharusnya begitu. Ya. Nah, kalau sudah ada pembagiannya dan sudah mau dibuat seperti apanya, yang harus kalian perhatikan dalam membuat laporan adalah komposisi ya. Komposisi apa? Komposisi tulisan, komposisi warna, komposisi background, dan lain-lain.
Begitu juga komposisi tulisan. Tulisan teksnya, kalian perhatiin. Ya, kalau kalian perhatiin, kan kalian ada beberapa tuh kalau misalnya presentasi tuh senangnya nulis ngopas langsung dari Word-nya. Ya kan? Ngopas langsung dari Word-nya, jadi kayak tulisan ini, tulisan proyek, jadi bukan tulisan proyek, jadi kayak tulisan Word tapi dalam format PPT. Coba diperhatiin SPA 2-nya kemarin, begitu tidak? Pasti begitu. Ya. Sebentar ya, saya izin mau ambil minum dulu. Ini ada beberapa teknik sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kalau membuat deskripsi itu kira-kira apa saja yang harus dimasukkan, apa aja yang kita simpan. Memang itu merupakan trik-triknya apa? Trik dari seorang mahasiswa arsitek ya. Tidak semua data itu harus dikeluarkan sebenarnya. Kita keluarkan berdasarkan yang perlu-perlu aja. Ini biasanya deskripsi proyek ini mengeluarkan atau membuat tentang pengertian, ya. Terus dia ada standar-standarnya atau karakteristik kalau kita mau membuat mixed use itu seperti apa. Karena ada railway station, ada transit hotel, dia melihat ada satu peluang bangunan yang menghubungkan antara kegiatan si pelancong dari kereta api sama dia transit hotel. Ini kan orang kadang kalau dari luar kota menggunakan kereta api, kadang yang dicari itu adalah hotel-hotel seperti ini. Ya, jadi itu makanya dia terkadang membutuhkan ini tempat untuk beristirahat seperti itu. Nah, ini masih deskripsi proyek karena masih menampilkan informasi-informasi berkaitan dengan proyek yang akan dibuat, ya. Jadi ada stasiun kereta api, pengertiannya apa, ya, jenisnya apa, konsep dasarnya bagaimana, desain guidance-nya seperti apa, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah objek arsitektur, ya dikupas benar. Jadi cari, misalnya ini kan tentang railway station, itu pengertiannya apa, jenisnya apa saja, terus bagaimana pembagian kegiatannya, terus ada bangunan apa saja. Nah itu pasti ada data-data sekunder yang mengatur tentang hal-hal tersebut. Ya kan, nih sampai persyaratan teknis bangunan kereta api itu apa aja, ya, sampai persyaratan pendukung kereta api. Jadi persyaratan teknis itu kayak instalasi air bersihnya bagaimana, air kotornya gimana, ya, terus listriknya bagaimana, mungkin nanti ada internet atau telepon atau jaringan apa tuh utilitasnya, ya, itu ada semua, bahkan sampai fire-nya, pemadam kebakaran, teknis peron, itu ada semua. Nah, ini ada beberapa peraturan yang nggak harus semuanya, ya, tidak harus semuanya dikeluarkan, tetapi biasanya ya dicantumkan yang penting-penting saja. Seperti itu. Baru kalau misalnya satu jenis bangunan sudah selesai berdasarkan pengertian atau identifikasi proyek, kita ke bangunan berikutnya. Ini kan kayak hotel, fungsi hotel, ya, pengelompokan, seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi hotel, ya. Kalau ada kelas hotelnya itu jumlah kamar, ruangan umum, kayak fasilitas parkir, ada kolam renang, ya. Terus ada bintang 1, ada fasilitas lainnya, itu ada ruangan apa saja. Nah, ini kan ada perbedaannya dari jenis hotel ya.
Kalau hotel bintang 1 itu kamar tidurnya minimal berapa kamar, ya. Hotel bintang 2, 3, 4, 5, dan berikutnya. Kita kan sekarang ada yang bintang 6 ya. Bentar. Ya, jadi seperti itu. Kalau besok mau merencanakan hotel bintang 4, ya pasti akan ada ditanya standarnya. Standarnya dari mana? Ini banyak peraturan yang menyebutkan seperti ini. Kalau bintang 4 itu minimal 50 kamar. Kalau bintang 3 itu minimal 30 kamar. Ruang makan wajib punya 1. Function room itu minimal 1. Ya. Function room itu apa? Kayak ruang-ruang pertemuan. Ya. Terus ada juga ruang yang disewakan, ada kolam renangnya, kan? Ada wajib. Kalau yang bintang 3 perlu kolam renang. Kalau yang 4 dan 5 wajib. Nah, ini disebutin persyaratan fisik hotel bintang 3. Ya, misalnya nggak boleh suara berisik, nggak boleh bau tidak enak, asap. Ya, ini ada beberapa kriteria. Bangunan juga ruang makan, dapur, area publik. Nah, ini kan sampai bahkan koridor aja ditetapkan. Ya. Lebar koridornya minimal 1,6. Maaf sebentar ya. Ya. Terus tersedia tolong deh. Stop kontak untuk setiap 12 meter. Ya. Ini pengalaman saya waktu ke luar negeri ya. Kadang dalam sebuah hotel itu cuma ada 1 atau 2 stop kontak. Jadi kalau kami bertiga atau berempat pasti rebutan stop kontak. Ya. Tata udara bisa diatur AC atau ventilasi alami. Ya, jadi bisa rata-rata memang menggunakan makasih. Rata-rata menggunakan AC atau bisa ventilasi alami kalau dia terletak di atas mungkin pegunungan. Tingkat kebisingan itu sekitar 40 dB ya. Apa tuh dB itu kan satuan ininya ya, kebisingannya. Nah, ini ada ruang-ruang yang disewakan ini. Ini kan cuma persyaratan-persyaratan ini kan kita tidak ngarang. Ini ada sendiri peraturan-peraturannya. Ya. Jadi pada saat kalian menentukan program ruang, itu sebenarnya bukan berdasarkan asumsi sendiri, tapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari studi bandingnya. Ya, mungkin ini prediksi orang nggak perlu ya. Prediksi-prediksi ini. Nah, ini yang penting kan, pada saat kita membuat studi banding, kita bisa membuat stasiun kereta api ini nih, ada berapa zona sih kalau kita melihat dari denah atau peta atau set plan atau dari master plan stasiun kereta api yang sudah kita jadikan studi banding. Ya, ini kan hotel, zonasi hotel, ini zonasi rail station. Jadi kalau di stasiun kereta api itu dia ada berapa zona? Oh, ternyata ada 3 zona. Kalau berdasarkan studi banding terdahulu ada zona 1, ada zona 2, ada zona 3. Jadi zona 1 itu dibagi jadi access and interchange zone. Ini biasanya buat kedatangan. Aduh, yang baru masuk siapa ya? Saya lagi nerangin susah nih. Mindah-mindah ya.
Eh, ya. Terus ini ada apa aja nih di zona 1? Oh, ada office, ada lokal, ada cycle, into, ada ini. Nah, seperti ini. Ternyata dia ada zona 2 juga, ada zona 3. Kalau kalian ke Gambir, ya, itu kan biasanya ada zona kedatangan, ada zona keberangkatan. Karena saya biasanya dari zona keberangkatan, pada saat kita masuk, ya, kita kan memang harus kita dihadapkan atau berhadapan dengan lobi besar. Lobi besar itu nanti di dalamnya ada resto-resto, ya, ada transit. Di Gambir tuh seingat saya ada transit hotel juga, ya. Ada bank, tapi kebanyakan lebih ke bangunan-bangunan komersil, ya. Jadi dibagi dua kalau di Gambir. Yang pertama itu ada untuk area seperti ini ya, access and arrival. Nah, yang kedua itu passenger amenities. Jadi kalau yang sudah punya tiket, cetak tiket, terus check in, masuk ke dalam ruang tunggunya. Nah, biasanya pengantar atau apa yang lainnya nggak bisa. Kalau ruang tunggunya sudah ya, nah di dalamnya itu ada musola, ada beberapa apa ya, penjual makanan juga ada ya, 3 atau 4 toko di sana ya. Terus, nah kalau sudah, nanti kita ada platform. Platform itu apa? Ruang tunggu kereta. Jadi kalau di sini kita bebas kemana-mana, kalau yang di zona 2 itu kalau buat penumpang dia sudah bebas kemana-mana tapi tidak bisa keluar masuk untuk beli jajanan itu udah nggak bisa. Karena area jajanan itu adanya lebih banyak di sini ya. Starbucks, Lawson, ya, terus McD, terus ada Subway dan lain-lain. Itu di area yang hijau ini. Nah, kalau yang di area sini itu sudah sangat-sangat terbatas, apalagi yang di platform zone. Ya, jadi itu ruang tunggu keretanya. Nah, satu yang mau saya sampaikan ke kalian adalah pada saat membuat studi banding, terkadang ada beberapa dari kalian sudah mengalaminya sendiri. Artinya kalau kita bicara tentang restoran, mau membuat studi banding restoran, kalian sering datang ke restoran, kalian ceritakan alurnya itu pada saat kita masuk ke restoran seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan bahan studi banding atau bahan nanti buat perancangan kalian. Enggak, kalau berdasarkan studi banding, berdasarkan teori kan dia harusnya begini, begini, begini. Tapi ternyata kalian pernah mengalami misalnya masuk ke restoran yang beda dengan yang lainnya. Nah, itu bisa diceritakan. Jadi sebenarnya memang membangun sebuah perancangan ya, restoran, sekolah, terus apartemen hotel, terus nanti bangunan bentang lebar, ya, itu tuh yang pertama kali harus kalian lakukan adalah sebenarnya studi banding. Kalian sendiri yang studi banding, artinya harus mengunjungi bangunan-bangunan yang mau direncanakan. Biar apa? Biar tahu gimana rasanya. Oh harus beli tiket, oh harus parkir, oh harus nunggu, oh mau ke kamar mandi lewat mana, oh mau jajan lewat mana, sampai kita masuk ke ruang-ruangnya, terus kita keluar. Apa iya keluar langsung ke parkiran? Nah, beda-beda. Nah itu ya gunanya arsitek jalan-jalan ya. Jadi kita bisa tahu ya. Nah, selain membuat laporan tentang persyaratan-persyaratan, di presiden ini ya, kita juga harus bisa membandingkan, mengcompare. Jadi jangan hanya 1 atau 2 bangunan sebenarnya, kalau bisa 3 dengan skala yang sama. Ya, ini ada studi bandingnya tentang hotel ya di Malioboro 1, ya diceritain semuanya tentang zoningnya, tentang ruang-ruangnya, tentang sirkulasinya, sirkulasi pengunjung mana, sirkulasi penghuni mana, kan beda kalau di hotel. Pengunjung sama penghuni, pengunjung belum tentu penghuni, tapi penghuni sudah pasti pengunjung.
Ya, pengunjung mungkin hanya ke restoran aja tanpa menginap. Kalau penghuni biasanya sekalian menginap, ya. Sehingga dibuat kesimpulan, terus dia cari ada studi banding yang lainnya lagi seperti ini, ya. Nah, dibuat lagi, oh ternyata ini vohnya di mana, bohnya di mana, beda sama yang tadi, ya. Sirkulasinya juga beda-beda, ya nggak apa-apa. Di studi banding itu tampilin aja semua apa adanya sampai dia studi bentuknya. Ternyata ada dia selain di Indonesia nyari yang di luar negeri. Boleh? Emang boleh, Bu? Boleh. Ternyata kalau di luar negeri itu dia nggak bentuk kotak memusat, tapi dia memanjang linear bentuk bangunannya. Seperti itu. Karena biasanya bangunan-bangunan publik di luar negeri itu biasanya dia lebih mengutamakan ruang terbuka ya. Kalau di Korea aja di tribol-nya itu ya, di bangunan tribol yang 3 cangkir seolah-olah ditengkurepin itu ya, itu yang luas apanya? Ruang terbukanya. Jadi kalau di sana tuh duduk-duduk di bawahnya itu sudah bisa merasakan angin sepoi-sepoi terus ngelihat kolam ikan di bawahnya itu bisa. Ya. Nah, jadi studi presiden ini lihat ya, selain ini kan karena ada 2 ya. Nah, ini kan boleh ngambil dari luar negeri, boleh. Kalau di luar negeri itu seperti apa? Nah, ini studi presiden ini nggak bisa nih, dia cuma sampai segini stop. Jadi kalau dari studi presiden yang sudah tentang yang diambil ini menyimpulkan apa? Di sini masih kurang nih, harus ditambahin. Oh ternyata dia ada sirkulasi pengunjung, oh ternyata dia ada sirkulasi ini, oh ternyata dia ada gini. Nah, itu nanti kita terapin ke dalam bangunan kita. Nah, ini contoh laporan yang terkait sama site makro ya. Jadi kalau usahakan kalau membuat analisa itu biasanya didahului oleh data-data existing tempat yang mau kita jadikan lokasi. Biasanya makro terlebih dahulu. Nggak ada tiba-tiba langsung dia ini ngomongin site-nya, enggak. Kita dari kawasan, boleh kalau mau nyebutkan dari provinsi ya. Tapi biasanya nanti kita langsung melihat keterkaitan si site tersebut dengan data-data makronya. Ya. Terus biasanya ya ini kalau di tugas akhir itu selalu ada alternatif. Pemilihan site itu didasarkan apa? Dapatnya dari mana? Nebak-nebak kah? Nah, itu nggak bisa. Itu harus jelas. Karena kalau sudah menentukan ini lokasi di sini, kita harus lihat peruntukannya untuk apa. Nah, ini contoh-contoh laporan ya. Kalau kita mau menampilkan makro, ya kita harus menampilkan foto-foto sekitarnya. Ini yang jarang mulai dilupakan oleh mahasiswa. Biasanya data set makro ya udah ngambil dari Google aja, terus habis itu udah nggak ada foto-fotonya. Justru ini foto-foto sekitarnya yang akan membantu kalian nantinya. Kalau misal sudah jelas mau dibuat 3 dimensi seperti ini, is okay. Usahakan pada saat sudah menampilkan lokasi itu sudah tahu panjang kali lebar site-nya. Ya. Jadi nanti bisa jelas. Ini beberapa contoh site makro ya, mau ditampilin dalam bentuk 3 dimensi seperti ini boleh ya. Mau ditampilin bentuk 2 dimensi boleh. Kalau begini kan ingin menunjukkan keterkaitan antara site-nya ini dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Pakai SketchUp boleh, pakai AutoCAD boleh, pakai Lumion pun boleh. Mana yang lebih meringankan kalian ya pakai. Baru kalau ini sudah sampai ketemu ya, kita ketemu nih luas site-nya 5.785. Oke, dibulitin jadi 5.700 ya. Nah, 5.700 kalau ini sudah keluar, biasanya kita langsung ngebahas tentang data-data mikro. Nah, seperti ini. Ini kan masih makro ya. Nih masih umum. Ya. Biasanya makronya itu melihat keterkaitan antara site dengan kotaknya. Oh, di dalam radius 1 km ada bangunan publik apa aja.
Oh, ada tugu, ada lapangan, ada mall, ada apa, ada apa. Nah, itu disebutin. Ya. Jadi jangan cuma nampilin ada bangunan ini, ada bangunan itu, tapi dilihat semuanya ya. Hotel-hotel tinggi bahkan disebutin ya, hotel-hotel tinggi, Jalan Mangkubumi, Gunung Merapi. Baru kita ngomongin data mikronya, neighborhood atau sekelilingnya, akses, view, ya. Baru kita buat scoring dari 2 lokasi yang sudah ada, ini mau diapain? Oh, ternyata kita buat scoring sehingga nanti nilai yang tertinggi yang akan kita pilih. Lihat, ini cara scoring site ya. Jadi ada human and culture, man-made feature ya. Ada scoring tapak site 2. Nah, ini nanti dilihat nih scoring yang paling tinggi mana. Ternyata site 2. Akhirnya ya kita menggunakan site 2. Kalau sudah ditentukan site-nya, ya kita masukin peraturan-peraturannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas Ibu. Oke. Jadi saya pikir sudah tahu tugasnya untuk besok SPA ya. Kita akan mulai perkuliahan di tanggal 13. Ya, masih ada waktulah sekitar 10 hari lagi untuk kita mengistirahatkan pikiran kita ya. Tapi itulah tahapan-tahapan yang semestinya ada di studi awal arsitektur di materi LSP kita kali ini. Jadi buat kalian ya, sebenarnya itu adalah tahapan-tahapan yang harusnya kalian kerjakan di SPA yang lalu ya. Mungkin masih ada kekurangan, nggak masalah. Ya namanya kita berprogres, berproses ya. Tapi kalian sudah tahu step by step-nya yang sekarang, sehingga nanti di SPA berikutnya akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu, maaf. Tadi Yes, kelewatan apa, Firda? Absen, Bu. Kenapa baru masuk? Saya nggak tahu, Bu, kalau jam 9, maaf. Saya kira jam 10. Kemarin nggak hadir ya? Hadir, Bu, tapi saya nggak ini yang pas itu. Oke, ya. Sebenarnya kan ini hari terakhir kan cuma mereview aja ya. Mereview, kalian bisa pelajari dari modulnya ya. Ya, terus ingat-ingat soal-soalnya apa ya. Nanti mungkin di tingkat 4 di akhir itu nanti akan keluar lagi tuh nanti soalnya dicampur nanti dari yang modul 1 sampai kan kalian harus 7 kali atau 8 kali kan ya LSP ya. Nah, diingat-ingat aja nanti itu pasti akan keluar lagi. Ya, saya pikir cukup materinya ya. Kalau ujiannya mau dibuat sekarang sih nggak apa-apa nih. Mau sekarang. Kuisnya hari kelima. Atau habis Jumatan tadi beberapa temennya mintanya habis Jumatan. Tapi ini kan karena masih jam 10 ya. Kalau kalian mau ujian sekarang, saya atur. Maaf, Bu, mau nanya. Emang soalnya berapa soal ya, Bu? 15. Untuk waktunya, Bu, ada waktunya nggak? 1 jam doang. Mau sekarang atau mau nanti? Mohon maaf Ibu, saya mau nanya, untuk soalnya itu mencakupnya materi dari pertemuan pertama sampai hari ini atau cuma hari ini aja? Kayaknya 345 deh, pertemuan 345. Oke, makasih Bu. Ya.
Kalau memang mau nanti 1:30 ya nggak apa-apa, ini nggak saya rubah, ya. Tapi kalau misalnya mau sekarang pun, ya nggak apa-apa, mumpung saya di depan laptop, saya rubah, gitu. Mau diskusi dulu 5 menit, 10 menit? Silahkan.